Ratusan HP milik santri Madrasah Aliyah Pesantren Ponpes Wali Songo Ngabar Ponorogo menggunakan santri di Pondok Pesantren Salafiyah Manbolulum kok boleh bawa HP? Pertanyaannya, emang kenapa nggak boleh? Saya dulu santri dan dulu saya ketika mondok dilarang untuk bawa HP karena saya rasa wajar, karena saat itu HP hanya sebatas alat komunikasi. Kalau mau berkomunikasi tinggal hubungi saja ustadz atau pembimbing. Tapi untuk sekarang HP itu sudah bukan lagi sebagai hanya sebatas alat komunikasi, tapi juga alat untuk mengedukasi. Di HP ini sekarang kita bisa mengakses banyak kitab yang kalau kita beli itu harganya bisa jutaan. Di HP ini juga kita bisa mengakses video-video tentang ilmu. Contoh guru kami Al-Habib Ali Bakir Assegaf sering merekomendasi untuk melihat kajian-kajian dari Syekh Said Fuda dalam kajian ilmu kalam. Kami juga sering melihat kajian-kajian daripada Syekh Ali Jum'ah. Kajian-kajian di luar negeri sana bisa kami akses daripada HP ini. Belum lagi tentang duniawi, misalkan tentang broadcasting atau tentang liputan-liputan yang mengedukasi seperti Mata Najwa, bisa juga liputan-liputan yang mengedukasi seperti Ruang Guru dan sebagainya. Itu semua sudah bisa diakses di HP. Jadi saat ini HP sudah berubah fungsi, bukan hanya sekedar alat komunikasi. Yang saya pahami bahwa sekarang HP adalah alat edukasi. Mungkin banyak di luar sana bapak-bapak, ibu-ibu itu sekarang banyak teredukasi dari HP. Lihat info di Facebook, lihat info di Instagram, di TikTok. Ini yang kami harapkan, bahwa HP bisa menjadi media untuk anak-anak menambah wawasan, menambah keilmuan, dan supaya anak-anak tidak ketinggalan zaman. Seperti ketika Ibu Kartini mau dijodohkan dengan bupati lupa saya namanya, bupati mana, entah bupati Rembang atau bupati mana. Ketika yang Ibu Kartini mau dilamar, orang tua dari Ibu Kartini menanyakan, apakah kamu yakin dengan Kartini? Calonnya menjawab, siapa yang melawan arus perubahan maka dia akan tenggelam. Yang dimaksud adalah perubahan zaman, jangan dikaitkan dengan politik ya, jangan dikaitkan dengan politik. Arus perubahan zaman akan tenggelam. Saat ini HP sudah menjadi bagian daripada arus perubahan zaman. Setiap orang bisa mengakses informasi daripada HP. Tentu kekhawatiran daripada orang tua, bagaimana nanti kalau anak saya bawa HP, nanti anak saya malah kecanduan game online, anak saya malah pacaran, anak saya malah mengakses konten-konten dewasa. Bagaimana nanti kalau anak saya bawa HP, pelajaran anak saya terganggu. Tenang saja, kalau di video yang lain saya sudah mengatakan bahwa di Pondok Pesantren Salafiyah Manbolulum, di setiap kamar sudah disediakan pembimbing-pembimbing yang siap memantau perkembangan setiap anak. Jadi kalau ada anak yang perkembangannya terganggu oleh HP, maka nanti kami akan olah, entah itu ditakzir, entah itu diperingatkan agar tidak kecanduan dengan HP. Kalau misalkan ketentuannya anak ini sudah pacaran, ya tentu akan kami hukum. Hukuman ini akan menjerahkan dan akan memberikan peringatan bagi yang lain. Kami akan terus memantau, dan HP ini tidak boleh dipakai ketika berangkat ngaji dan sampai pulang ngaji. Ketika di sekolah, di SMA Global Cendekia Manbolulum, HP ketika ada guru itu semua dikumpulkan, kecuali memang guru tersebut membutuhkan perantara HP untuk pembelajaran. Jadi sudah kami siapkan semua antisipasi agar anak santri di Pondok Pesantren Salafiyah Manbolulum ini tidak mendapatkan efek buruk daripada HP. Yang paling sering kita dengar, HP adalah alat. Pisau jika dipegang oleh chef itu akan menghasilkan karya. HP jika dipegang oleh pelajar untuk belajar
saya yakin akan menghasilkan sebuah karya juga, banyak karya malah. Bahkan beberapa wawasan saya ini dididik oleh HP. Saya diberikan edukasi oleh HP. Contoh, ketika saya tidak tahu cara menggendong bayi, saya cari tutor cara menggendong bayi. Hanya sebatas tutor-tutor. Yang pasti kami juga menjaga agar sanad keilmuan santri itu tidak tercemar oleh Google. Tetap kami jaga. Kami juga khawatir ketika anak-anak tidak diedukasi tentang HP, malah nanti ketika liburan atau ketika sudah selesai belajar di Pondok Pesantren Salafiyah Manqurul Ulum, mereka kaget dan terbawa oleh arus lain. Maka kami edukasi sedini mungkin agar tidak terbawa arus lain. Karena memang HP ini sudah menjadi arus baru. Mulai sekarang, mulai di pondok, mereka Instagramnya, TikToknya, Facebooknya, algoritmanya itu sudah kami atur agar tidak banyak diedukasi oleh akun-akun yang tidak banyak manfaatnya. Kami wajibkan anak-anak untuk memfollow akun-akun yang kredibel. Contoh akun Abah Anwar Zahid, Abah Lutfi, akun-akun misalkan Darussunnah, Lirboyo, akun-akun daripada Krapya, almunawir.com dan sebagainya, influencer kiai seperti Lora Ismail Al-Khalili, Cak Iman Kafa, terus misalkan lagi ada Ning Syela Hasina, ada Gus Rifkil Muslim, ada juga istrinya Gus Rifkil yaitu Ning Fatimah Zahra, Imas Fatimah Zahra, terus ya dan lain sebagainya, untuk mengatur algoritma daripada HP tersebut agar mereka terbawa oleh arus-arus pendidikan pesantren dimanapun pesantren itu berada. Juga untuk menjaga bahwa apa yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Manqurul Ulum ini tidak melenceng daripada kultur pesantren di luar sana. Semoga niat kami bisa tercapai. Wallahu a'lam bishawab.